Dimas? Aisyah? Anak aku. Aisyah. Tolong. Biar aku yang merawat bayi ini. Karena aku nggak mau anak aku sampai hilang lagi karena kamu nggak bisa menjaga dia dengan baik. Tapi itu anak aku, Mas Dimas. Balikin anak aku, Mas. Aisyah, lepas. Balikin anak aku. Pergi Aisyah. Pergi kamu dari sini. Mas, aku yang mengandung dia, aku yang melahirkan dia, Mas. Jadi tolong aku mau peluk anak aku, Mas. Kamu bisa dengerin aku kan? Aku udah bilang sama kamu, aku nggak akan pernah menyerahkan bayi ini sama kamu. Kamu lupa ya? Dari awal kamu gak ngakuin dia sebagai anak kamu, Mas. Aku yang berjuang. Aku yang berjuang supaya dia tetap ada di kandungan aku. Walaupun selama mengandung aku selalu dapat fitnah termasuk dari kamu. Dan sekarang kamu mau ngerebut dia dari aku. Enggak, Mas Dimas. Kamu gak pantas jadi ayahnya dia. Balikin anak aku, Mbak. Berhenti Aisyah. Apa kamu bilang tadi? Apa? Aku nggak pantas jadi seorang ayah. Tega kamu bicara seperti itu sama aku. Aku seneng, Aisyah. Kamu berjuang demi anak ini. Tapi apa kamu berjuang dengan hubungan kita? Asal kamu tahu ya, beberapa hari ini aku berjuang bukan hanya demi anak ini, tapi demi hubungan kita. Tapi kamu lebih peduli sama hubungan kamu dengan saudaraku sendiri. Enggak, Aisyah. Jangan harap kamu mendapatkan bayi ini. Aku akan terus mempertahankannya. Pergi kamu dari sini. Pergi! Rasain kamu, Aisyah. Lucu ya? Mereka ngerebutin anak yang bukan anak mereka. Mas Dimas, aku mohon Mas balikin anak aku, Mas. Mas, aku mau gendong dia, aku mau melihat dia. Aisyah, kamu akan mendapatkan hak asuh bayi ini. Nanti, di saat aku sudah meninggal dan dikubur dalam tanah. Sekarang kamu pergi. Pergi! Aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu, Mas Dimas. Balikin anak aku, Mas. Mas, tolong Mas Dimas. Mas Dimas, tolong, aku mohon. Mas, balikin anak aku, Mas. Aisyah, sekarang kamu pergi atau aku menggunakan cara kekerasan. Pergi, Aisyah! Aisyah. Kamu dengerin omongan Mama ya. Lebih baik kamu pergi dulu ya. Toh, bayi kamu kan sama Dimas. Dimas kan orang tuanya juga, Dimas ayahnya. Lebih baik kamu tenangin diri dulu ya. Kamu jangan rebutan anak seperti itu. Kasihan anak kalian. Oke, kamu dengerin omongan Mama. Kamu pergi. Ma, aku puas banget ngeliat ini semua. Sekarang dia bisa ngerasain apa yang aku rasain. Ya udah, Bi. Kita pulang yuk. Apa? Mobil gimana, Ma?
Ya udah, kita jalan kaki. Ayo. Ya udah, ayo. Aduh, amat sendal aku. Apa sih? Ih, sendalnya. Ya, maaf. Yuk. Kamu kenapa, Nak? Maafin Bapak ya. Bayinya rewel ya Dimas. Biar dia Enggak, makan Ma. dong. Jangan. Anak aku seperti cuma haus. Kalau Mama mau bantu, tolong belikan susu dan botolnya juga, Ma. Iya. Mama cari susu formulanya sama botolnya. Kamu kenapa, Nak? Dokter Natasha. Pak Dimas telepon. Halo? Iya Mas Dimas. Mas Dimas di mana? Dok, saya di rumah mama saya. Alhamdulillah, saya sudah menemukan bayi saya, anak saya, Dok. Alhamdulillah, Dok. Syukurlah kalau begitu. Tapi, Dok, anak saya nangis terus. Saya nggak tahu kenapa. Dokter bisa datang ke sini, Dok. Iya, kalau gitu saya segera ke sana ya. Kita rawat bayinya sama-sama. Terima kasih ya, Dok. Dimas, untung aja minimarket dekat sini jual susu formula dan juga botol bayi. Mama buatin dulu ya. Jangan, Ma. Jangan, Mama. Bibi. Iya Pak. Ya Allah, ini teh bayinya Pak Dimas. Bi, tolong gendong anak saya, Bi. Saya mau bikin susu. Iya Pak. Ya Allah, Dede. Sama mamanya sendiri. Bayinya nggak boleh digendong. Jadi sama si Titin dikasih. Cup. Aisyah. Kenapa? Hah? Mbak Bianca udah kasih anak aku ke Mas Dimas. Tapi Mas Dimas gak ngebolehin aku bawa dia. Bahkan Mas Dimas bilang katanya aku boleh ngawat dia kalau dia udah meninggal. Keterlaluan, Dimas. Aisyah, Mas, aku mau ikut gue. Gue temenin lo. Kita balik ke rumah itu lagi. Oh, Akbar. Lo mendingan pulang aja ya. Kali ini biar gue yang temenin dia. Ya. Saya dong harus ngeliat tanda-tanda. Setia, Mama kirain siapa? Untung aja kamu udah pulang. Setia, kamu tahu nggak? Mama tuh udah pusing banget tadi. Barusan aja ada huru hara besar sekali di sini. OMG, Aisyah, kamu ngapain balik lagi ke sini? Kamu kan tahu tadi Dimas lagi emosi banget sama kamu, nanti yang ada ributnya nggak karu-karuan lagi. Aisyah. Bi. Tapi pas Diam. Bibi diam. Setia. Mam, diam. Titin, kamu gimana sih? Punten atunya tadi teh pas Setia yang ngerebut dari Titinnya.
aku. Aisyah. Mam, udah seharusnya anak ini sama ibunya. Ya tapi kamu nggak tahu. Saya ayahnya. Aisyah. Dim. Aisyah. Iya, lo memang bokapnya. Lo papanya. Tapi Aisyah yang udah mengandung selama 9 bulan. Aisyah yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Jadi nggak ada siapapun yang berhak selain dia sendiri yang ngerawat anaknya. Selama Aisyah hamil, lo kemana? Lo bahkan nggak ada, Dim. Itu artinya anak ini nggak punya papa. Aisyah adalah ayah dan ibu buat anaknya. Aisyah, lo pulang. Lo berhak ini anak lo. Pulang sana. Aisyah, kembalikan anak aku, Aisyah. Aisyah, Pulang. Aisyah, Aisyah. Ya sih. Satya! Satya kamu apa sih? Dimas, kamu nggak apa-apa? Dimas, ya ampun, Dimas, Satya! Aduh. Setia, Setia. Buka. Setia, buka. Setia. Dimas! Aisyah! Dimas! Ya ampun, Dimas. Mas Dimas, ada apa, Mas? Aisyah dan Setia, saudara tiri aku, dong. Mereka telah membawa anak saya. Ma, aku udah mencoba sabar sama Setia. Tapi sekarang aku udah nggak bisa. Mama lihat sendiri kan? Apa yang dilakukan sama Setia sekarang udah kelewat batas. Dia udah berusaha ngancurin rumah tangga aku, Ma. Jadi jangan salahin aku kalau aku akan ngancurin dia, Ma. OMG, Dimas, kamu ngomong apa sih? Dimas, kamu sadar dong, Setia itu kan saudara kamu. Ah, cukup, Ma. Bukan saudara tiri. Aku nggak ada hubungan darah sama dia. Dia itu kerjanya cuma bisa merusak rumah tangga aku. Dimas, kamu dengar omongan Mama ya? Semua ini adalah salahnya Aisyah. Jadi kamu jangan pernah salahin Setia. Setia sama Aisyah sama aja, Ma. Mereka berdua salah. Aku nggak akan pernah maafin mereka berdua. Dan aku nggak akan pernah melepaskan mereka, Ma. Dimas, kamu mau kemana? Dimas, kamu jangan masuk, Dimas! Tante, tenang ya, biar saya coba kejar Mas Dimas. Iya, tolong ya dokter. Iya. Dimas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, Pak. Itu anak siapa kok kamu bawa pulang? Ini, Bu, Bapak temuin di pinggir sungai. Sepertinya ada yang buang di sana. Bapak nggak tega, makanya Bapak bawa pulang. Astagfirullahaladzim. Tadi Bapak juga ke rumah Pak RT, tapi ternyata Pak RT-nya lagi di luar kota. Bapak bingung. Iya, Bapak bawa pulang lagi. Aduh, Pak. Anak kita aja udah banyak. Mana bisa kita ngurusin satu anak lagi, hidup kita udah susah, Pak. Ya sudah ya, Bu. Kita tolong sebisanya ya, Bu ya.
Kasihan anak ini rewel terus. Ya udah deh Pak, sini Ibu gendong Pak. Kasihan ya Pak. Cuk. Kamu lapar ya nak? Mas Dimas. Mas Dimas yang tenang ya Mas Dimas. Mas Dimas jangan emosi. Nanti malah merugikan diri Mas Dimas sendiri Mas. Ingat Mas Dimas itu belum sepenuhnya sembuh. Ya. Oh iya, setahu saya di dekat sini ada kafe yang indah. Di situ juga setahu saya ada live musiknya. Gimana kalau kita ke sana? Sekalian makan malam. Siapa tahu kalau dengar musik, nanti perasaan Mas Dimas jadi lebih tenang. Yaudah, yuk. Pak Dimas. Apa kabar? Ya. Apa kabar Pak Dimas? Baik. Saya dengar katanya sakit. Alhamdulillah sekarang sudah membaik, Pak. Karena ada dokter yang merawat saya. Perkenalkan, dokter yang merawat saya, Dokter Natasha. Kino. Natasha. Cincin itu? Aisyah, aku ngajak kamu duduk di sini karena aku mau kasih sesuatu sama kamu. Apa Mas Dimas? Aku sengaja beliin kamu cincin berlian. Waktu kita nikah dulu di kampung, persiapannya kan seadanya. Bahkan cincin nikah kita juga seadanya. Jadi sekarang aku beliin cincin yang paling spesial untuk kamu. Dan ini jadi cincin nikah kita ya. Coba kamu lihat. Mas ini kosong. Memang kosong. Karena cincinnya ada di sini. Kamu ketawa. Aisyah, aku mohon sama kamu, jangan pernah kamu melepas cincin ini ya. Karena cincin ini adalah tanda cinta kita. Iya Mas, aku janji. Pak Dimas, silakan duduk. Aku nggak mungkin salah. Itu yang ada di jari istri partner bisnis aku. Itu kan cincin Aisyah. Cincin itu berliannya langka. Aku desain khusus buat dia. Tapi kenapa sekarang bisa dipakai sama ibu ini? Maaf Bu, mungkin saya lancang. Tapi saya mau tanya, ibu beli cincin itu di mana ya?
Wah, kalau cincin itu panjang ceritanya. Nanti biar istri saya jelaskan. Cincin itu indah sekali. Seandainya saja Mas Dimas ngelamar aku dengan cincin seperti itu, aku pasti akan sangat bahagia. Astaga Natasha, kamu pasti udah gila. Kenapa sih kamu mikir kayak gitu?